Saya mau sambut tamu kita, Mas Dimas Surya Saputra. Yeay, udah ketok nih. Perkenalkan, saya Dimas, co-founder dari Nonatara Batik. Jadi main usaha kami jualan produk fashion, pakaian, mainly buat wanita, pakaian kerja. Kalau misalnya kayak, aduh usahaku mentok, tapi nggak tahu mau diapain. Nah, di titik itu kira-kira perlu nggak mempertimbangkan, oh gait orang deh. Karena kita nggak tahu nih kebutuhannya apa kan, belum tahu. Mungkin sesimpel bisa starting dari konsultasi ya. Kayak ikut kelas-kelas bisnis atau ketemu sama sesama pengusaha, atau kayak misalkan punya teman sama-sama pengusaha, oke, kalau lu ngeliat usaha gua nih, kira-kira apa ya? Orang luar melihat usaha kita seperti apa ya? Apa yang bisa kita develop ya kalau ngeliat usaha seperti ini? Kadang karena kita terlalu banyak ngubek-ngubek di dalamnya sendiri, kita nggak bisa ngeliat big picture-nya. Yang mungkin sesimpel orang luar ngelihat malah, kamu itu kekurangannya di sini loh, ini bisa di-develop lebih banyak loh, lebih besar loh. Gitu. At the end of the day itu bukan berarti kita bisa direkankan dengan pihak lain, atau mungkin bahasa kerennya bisa diinvest oleh pihak lain, tapi lebih ke arah tujuan utamanya itu si usaha itu ini sendiri gitu. Apakah kita memang butuh rekanan di situ, atau kita jadi kayak investment atau kolaborasi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah gimana supaya usaha kita bisa berkembang lebih baik gitu. Dan yang perlu, kalau aku sih selalu yang jadi catatan adalah ketika kita mengajak pihak lain masuk itu ya kayak mengajak orang masuk ke dalam rumah kita gitu loh. Ada positifnya, bisa gosip bareng gitu kan, bisa dibantu segala masalahnya. Cuman at the same time juga jadi decision berdua instead of sendiri gitu. Itu yang perlu di-consider. Pastikan perjanjian dirundingkan nih. Ini apa nih poinnya, kenapa ini bisa muncul di pertimbangan itu? Karena ya semuanya dasar dari kerjasama itu kan harus ada hitam di atas putih ya. Karena ini kita bicara soal bisnis gitu ya, dimana ada up and down-nya gitu. Jadi pastikan bahwa semuanya berdasar pada kesepakatan awal yang sama gitu sih. Itu krusial banget ya. Emang kalau misalnya di UMKM tuh suka gitu ya, suka kayak berdasarkan teman aja. Tahu sama tahu. Banyak ya kayak gitu. Even pas awal kan yang kayak yaudah kita semangatnya bareng kan, ngegedein bareng kan. Tapi kalau udah gede banget kan, yang kayak gitu yang kadang udah ada tuh konflik kepentingan gitu-gitu kan. Ya, di situ hitam di atas putih. Berarti urusan legal pun jadi sesuatu yang harus penting ya. Itu krusial banget sih. Sebenarnya plusnya kalau kita bisa dapat rekan usaha yang cocok nih, yang punya sesuatu yang memang kita butuhkan, itu pasti akan sangat terbantu gitu ya. Ya minusnya kayak orang itu ya, orang kerjasama kayak ada up and down ya, ada kayak ibaratnya kita bisa punya tujuan yang sama, ngegedein usaha bersama, tapi ketika point of view-nya berseberangan, itu kadang kan juga ada yang mikir, oh gini kalau kayak gini harus gedein marketingnya, oh ini harus tambahin stoknya, hal-hal kayak gitu yang kayak untuk ketemu di tengah itu challenging sih. Gimana sih berusaha menempatkan diri kita ke point of view pihak lain, dan gimana menemukan jalan tengah, hal-hal seperti itu sih challenging sih, Mbak. Berantem nggak? Oh banyak. Apalagi awal-awal tuh untuk menyamakan visi itu pasti ada lah gesekan-gesekan gitu. Tapi pada akhirnya ketika kita sadar, oh ini tujuannya buat brand sendiri kok. Kita tahu, kita berusaha, oh kenapa mereka mendesain seperti ini, karena mereka punya point of view seperti ini gitu. Hal-hal seperti itu ya at the end ya ketemu di tengah sih. Gimana kiatnya biar bisa bekerja dengan baik dengan tekanan baru gitu. Sebenarnya kiat umum nggak ya? Kiat umumnya sih sebenarnya memastikan dulu bahwa kita dengan pihak yang lain itu emang tujuan kita jelas ya. Tujuan kita untuk ngegedein usaha kita. Terus kita juga tetap gosip-gosip tuh penting tuh. Gosip-gosip dalam artian meminta suggestion dari pihak-pihak lain untuk ngebantu ngarahin usaha kita gitu. Kalau menurutku itu penting ya. Oke. Pertanyaan yang aku pengen nanya adalah, setelah berkanan, kerja tambah berat atau tambah ringan? Tambah berat sebenarnya. Cuman ketika ada rekan kan udah jelas kan, dia ketika put some money on us berarti dia juga punya ekspektasi kan. Nah hal-hal yang kayak gitu berarti sudah ada target nih. Gimana untuk nge-develop, dan target itu nggak pernah
lebih kecil kan. Nggak pernah yang udah santai aja gitu kan. Kita hari ini liburan aja, bulan depannya nggak pernah kayak gitu. Selalu naik. Kayak itu yang kepala tujuannya baik, cuman kadang kalau lagi capek ya capek aja kan. Betul. Ketika satu masalah bisa diselesaikan, it doesn't mean masalah-masalah lain tidak akan datang gitu. Itu hanya satu masalah terselesaikan itu hanya membuka ruang untuk masalah lain datang gitu kan. Tapi untuk menyelesaikan dan lebih maju ya. Iya, betul. Itu sih. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih kayak mirip apa ya? Kayak ketika kita ngelihat sendiri itu kayak misalkan wah badan gue kok nggak enak ya gitu. Terus kalau punya rekanan itu karena mereka lebih detail, timnya lebih besar. Itu kayak kita ya udah kita medical check up aja, dari situ dari hasil tesnya tuh baru ketahuan tuh oh lu kolesterolnya tinggi lu apa, jadi kayak masalah yang kayaknya cuma satu itu ketika dianalisa lebih dalam ternyata banyak hal yang bisa kita develop untuk lebih baik gitu. Dan akhirnya harus olahraga, kerja keras sih. Kerjanya tambah banyak kan, tapi lebih sehat. Iya betul. Ya, terima kasih untuk kedatangannya sore ini dan berbaginya. Saya pamit undur diri, dan juga untuk Mas Dimas selamat sore, sampai ketemu di ruang siap usaha lainnya. Dadah.